Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadratul muhtaram, beliau Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG, yang saya hormati para jamaah sudah salat maghrib yang berada di ruang salat utama Masjid Agung Jawa Tengah, para santri Mahat Tahfidz Al-Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, dan yang saya hormati para pendengar setia Radio Dais serta Radio Gaul dan pemirsa MAJT TV serta TVku dimanapun Anda berada. Kajian pada malam hari ini yaitu kajian fikih kitab Taqriratus Sajidah fil Masail Mufidah. Insyaallah tema yang akan dikaji pada malam hari ini yaitu masih Babul Wudu'i bagian yang ketiga. Untuk itu apabila nanti para jamaah dan para santri yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita, dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di nomor 082133670000. Untuk mengawali kajian pada malam hari ini terlebih dahulu mari kita buka dengan bacaan umul kitab Liridhoillah wali syafaati rasulillah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Selanjutnya waktu kami persilakan kepada beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan malam hari ini pembacaan bab wudu terakhir, mudah-mudahan. Para jamaah pengikut pengajian ingkang kula hormati, pendengar Radio Dais dan Radio Gaul, pemirsa TV MAJT, ugi ingkang kula hormati. Syurutul wudu'i, syarat-syaratipun wudu. Adadu syurutil wudu'i khamsata asyara syarton. Wonten gangsal welas syarat. Ini karena panjang saya membacanya, saya persingkat. Ikhtisar. Ingkang kaping pertama syaratnya al-islamu Islam. Nek wong ora Islam wudu kanggo apa? Wudu itu kan syaratnya sholat. Mau sholat wudu lah. Kalau orang non Islam ya tidak akan sholat. Ini saya kira sangat logis. Fala yasihhu min kafirin. At-tamyizu yang kedua, orang yang sudah tamyiz. Fala yasihhu min ghairil mumayyiz. Kemarin mumayyiz sudah saya dapatkan keterangan pada syarat niat. An-naqa'u ingkang kaping 3 syaratnya harus bersih anil haidi wan nifasi. Tidak sedang haid, tidak sedang nifas. Nah kalau sedang haid, sedang nifas, wudu mau apa? Kalau nanti selesai haidnya, selesai nifasnya, ada kewajiban yang lebih besar, yaitu al-ghuslu, mandi. Yang keempat, an-naqa'u amma yamna'u sulal ma'i ilal basyarati.
Orang itu harus bersih dari sesuatu yang akan menghalangi air ke kulit. Kulit anggota wudu, muka, tangan, kaki. Nah, itu jangan ada sesuatu barang yang akan menghalangi air itu sampai ke situ. Bihaitsula yakunu hunaka jirmun. Tidak ada benda yamna'u usulal mai ilal basyarati yang menghalangi sampainya air pada kulit. Nah, misalnya anak perempuan memakai apa itu yang di kuku itu, Mbak? Kutek. Ya bukan hanya perempuan, laki-laki juga begitu. Tidak boleh kalau ada kuteknya. Lalu tukang, kalau kerja ngecat, lalu ada cat yang nempel di tangan, itu kalau mau wudhu harus dihilangkan dulu, karena cat ini akan menghalangi sampainya air ke kulit. Iku hati-hati nggih. Fayajibu izalatu ma tahtal adhafir. Maka harus juga dibersihkan apa-apa yang ada di kuku. Di bawah kuku ini. Karena ini nanti harus kena air. Kalau ada kotorannya maka dia akan menghalangi. Pokoknya wudhu itu kan pakai air. Air itu dibasuhkan ke kulit. Jangan sampai ada penghalang. Nah, itu jirmun, benda. Ada warna, tapi tidak dalam bentuk jirmun. Misalnya apa itu yang orang perempuan itu, oleh-oleh kaji itu kan ada itu yang, apa namanya, itu hanya warna, tidak jirmun. Hanya akan memberi warna terhadap kulit. Itu tidak apa-apa itu. Yang kelima, alla yakuna alal udwi ma yughayyiru al-ma'a. Pada anggota wudu, jangan ada sesuatu yang akan mengubah status air. Anggota wudu itu misalnya tangan. Di tangan ini ada tinta yang basah itu loh. Kalau wudu, maka air yang membasahi tangan ini akan berubah warnanya karena terpengaruh oleh tinta yang basah. Kalau tintanya kering, misalnya kayak di tanganmu ada coretan bolpen, nah itu enggak akan luntur itu kira-kira. Tapi yang nanti luntur, yang kalau kena luntur, itu nanti air yang membasuh di situ itu nanti akan berwarna. Nah itu air berwarna seperti itu yang jumlahnya sedikit akan mempengaruhi status air mutlak, tohurun. Ini penting. Nah begitu juga sabun. Kalau ada sabunnya, langsung wudu, nanti air yang mengenai ke bagian anggota wudu itu tercampur sabun. Tercampur sabun menjadi tidak tohurun. Airnya menjadi air yang tidak suci mensucikan. Jadi kalau ada sabun ya buang dulu. Pakai air sebelum wudu. Al-ilmu bifarodiyatihi. Orang harus tahu bahwa apa yang dilakukan itu merupakan fardu. Ya, wudu itu fardu. Sebaliknya Allah ya'taqida fardhon min furudihi sunnatan.
Jangan menganggap bahwa satu fardu wudu itu dianggap sunnah. Basuh muka, basuh tangan, mengusap kepala, basuh kaki. Nah ini jangan sampai itu diyakini sebagai sunnah. Kemudian syarat yang ke-8. Al-ma'ut tahuru. Air yang dipakai adalah air yang tahur. Jadi kemarin itu ada penjelasan tentang air. Ada air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Airnya warnanya warna teh. Jumlahnya sedikit. Ini namanya air suci tapi tidak bisa mensucikan. Suci kenapa? Ya boleh diminum, tapi tidak boleh untuk wudu. Yang ke-9 syaratnya izalatun najasah al-ainiyah. Anggota di dalam tubuh dihilangkan dulu najis ainiyah, najis yang nampak, yang jelas. Itu harus dihilangkan dulu. Jangan sampai orang wudu, apalagi di anggota wudunya itu ada najisnya. Nah, kalau ada najisnya, maka basuhannya wajib 2 kali. Padahal basuhan yang wajib itu hanya sekali kan. 3 kali itu sunnah. Kalau tangan ada najis, dibasuh pertama hilang, maka harus ada basuhan yang kedua. Syarat yang ke-10, jaryul ma'i ala jami'il udwi, mengalirkan air pada anggota tubuh, anggota wudu. Ya, mengalir semaunya air. Fala yakfi mashul udwi bi khirqatin aw saljin. Tidak cukup wudu dengan mengusapkan lap basah. Nah, katanya kan lebih resik ya lap basah itu. Tisu basah, lap basah. Nah, ketika wudu itu pakai air ya, harus pakai air. Jangan pakai lap basah atau tisu basah. Begitu juga ausaljin, jangan pakai es. Es gelondongan, sampean pegang, lalu untuk membersihkan tangan. Lalu untuk membasuh muka digosok-gosok. Ini tidak cukup. Karena itu belum jadi air, kecuali kalau sudah jadi air dulu. Syarat yang ke-11, tahakukul muqtadha, ay al-jazmu finniyah. Apa itu? Mantep. Jangan sampai orang wudu tapi kemudian syakan, ragu-ragu. Ragu-ragu aku ki perlu wudu apa ora? Ragu-ragu aku ki mau ndak wis batal apa urung? Jangan. Ya, itu dihilangkan. Yang ke-12 dawamun niyati hukman. Niatnya harus tetap ajeg, jangan berubah. Ya niat wudu itu jangan berubah. Niatnya itu aku ki ora niat wudu, aku niatnya ki cuma arep seger-segeran. Ini berubah. Ada mutaklikin niat, tidak mentaklikan niat. Jadi niatnya jangan digantungkan pada sesuatu. Sebagaimana niat pembahasannya sudah diaturake pada pertemuan yang lalu. Yang ke-14 dan 15, dukhulul waqti wal mualatu lidaimil hadasi kasalasil bauli. Wudu itu harus masuk waktu dulu bagi orang yang daimul hadas. Karena orang yang daimul hadas itu wudunya itu per sholat fardu
1 kali wudu. Beda dengan orang yang normal. Sampai wudu mulai asar, sampai maghrib, sampai isya. Tidak apa-apa, orang normal. Tapi kalau orang yang beser, pipas, pipis, maka wudunya itu untuk asar ya wudu sendiri, untuk maghrib wudu sendiri, untuk isya wudu sendiri. Ya, karena dia butuhnya hanya 1. Wal mu'alatu begitu juga harus mu'alah. Jadi wudu itu kan boleh ditunda, misalnya baru cuci muka tunda dulu. Ini bagi orang normal ya toh. Kose banyune entek. Enggak apa-apa. Tapi kalau orang yang salasil baul itu enggak boleh begitu, harus nyambung. Jadi disiapkan dulu airnya. Kenapa? Karena nanti dia pipis. Tengah-tengah wudu pipis ya batal wudu nih. Ya mudah-mudahan kita terjauh dari, jadi harus cepat kalau salasil baul itu. Ngoten soal syurutul wudu. Sekarang yang pokok. Sampun nonton pertanyaan, Mas? Waalaikumsalam. Izin bertanya, Kiai, nama saya Arif. Bolehkah wudu menggunakan air laut yang rasanya asin? Air laut, apalagi air sungai saja, meskipun kelihatan kuning, kerah, keruh, sah. Air laut itu sah. Asin perkara asin ki perkara liya. Mungkin gak enak di mulut, tapi sah itu. Karena airnya jumlahnya banyak. Kalau air sedikit, ada rasa, ada bau, ada warna, itu tidak boleh. Tapi kalau air itu banyak, tidak boleh ada rasa, ada bau, ada warna. Kecuali kalau air lautnya itu diambil, ning ember, terus wudu diciduk. Nah ini jadi air sedikit. Tapi kalau air laut yang langsung, niku jumlahnya air yang melimpah itu. Ya, alhamdulillah kita ini hidup di negeri yang air itu gampang, air bersih gampang. Ampun nggih. Assalamualaikum Pak Kiai, saya Mas Bagas izin bertanya, apakah anak belum tamyiz, belum memenuhi syarat wudu, ngaji membawa Al-Quran boleh tidak? Nggih, belum tamyiz itu belum wajib. Belum wajib. Cuma masalahnya itu kita kan ngajarin. Ngajarin supaya dia kelak kalau sudah tamyiz itu terbiasa wudu. Jadi anak kecil itu membawa Al-Quran belum wudu ya no problem. Cuma kita kan mau ngajarin. Ngajarin itu jadi kalau anak kecil tidak wudu ya dibilang wudu dulu. Nah itu ngajarin. Mengajari. Tapi pada dasarnya dia belum terkena beban, belum mukallaf, belum terkena beban hukum. Nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Membatalkan wudu itu artinya begini, orang sudah wudu, lalu wudunya hilang. Ya, kembali orang menjadi hadas. Ta'rifun nawaqidi, maksudnya ta'rifnya nawaqid itu apa? Jam'u naqidin wa huwa ma yuzilu asyai'a min aslihi. Nawaqid itu sesuatu yang mengubah sesuatu dari aslinya. Aslinya berwudu lalu kemudian menjadi batal. Wal murad biha al asbab, yang dimaksudkan nawaqid itu sebab-sebab allati yantahi biha al wudu. Selesailah wudunya atau habislah wudunya. Wa yarbatun, ada 4 hal yang membatalkan wudu.
Niki penting. Tapi sebetulnya umumnya orang sudah tahu, sampun faham. Al-awal al-kharij min ahadis sabila ini. Kalau sesuatu keluar dari salah satu jalan, kubul and dubur. Keluar sesuatu dari situ, maka itu batal. Dan insya Allah tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Min kubulin au duburin, baik dari kubul maupun dubur. Ini bahasa Arab juga mengenal sopan santun ya. Mau menyebut secara lugas nyun sewu silit ngono kan ora anu. Maka disebutnya dubur. Dubur itu belakang, lubang belakang. Kubul itu depan. Arab nyebut apa? Cara Jawane kuwi wekmu santri. Kan enggak enak gitu. Rihun au ghairuhu, baik yang keluar dari dubur itu berupa angin atau yang lain. Nah, jadi yang keluar itu tidak harus barang, tapi bisa dalam bentuk angin. Angin itu barang bukan? Ya barang ya, udara. Itu membatalkan. Pokoknya kubul, dubur mengeluarkan sesuatu. Sawaun akana al-kharij mu'tadan am ghairu mu'tadin. Baik yang keluar itu sesuatu yang memang biasa keluar dari situ, atau ada sesuatu yang aneh loh. Yang aneh itu apa yang nggak biasa? Cacing. Kan nggak biasa cacing itu. Tapi kalau cacing keluar dari dubur, maka rotban amjafan, baik dalam bentuk basah atau dalam bentuk kering. Kalau kentut itu basah apa kering, Mas? Yo, diteliti ya. Tapi lucunya ilal mani ya, kecuali yang keluar itu mani, itu tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Loh, karena kalau mani itu nanti mewajibkan mandi. Ya. Mani itu mewajibkan mandi. Li'anau aujaba ma huwa a'dhamu minal wudu wa huwa al-ghuslu. Fala yujibu al-wudu'a. Karena keluarnya mani itu lebih besar dari sekedar kewajiban wudu, yaitu mandi. Fala yujibu al-wudu'a, tidak wajib wudu. Langgopo. Qaidatun kullu ma aujaba a'dhamal amrayni bi khususihi lam yujib adwanahuma bi umumihi. Kullu ma aujaba, setiap mewajibkan a'dhamal amrayni, dua hal yang lebih besar, bi khususihi, dalam bentuk khusus, yaitu mani itu tadi, lam yujib adwanahuma, maka dia tidak mewajibkan yang lebih rendah. Bi umumihi, secara umum tadi keluarnya barang dari kubul dubur. An-nakid asani, yang membatalkan wudhu yang kedua, zawalul aqli binaumin au ghairihi. Zawalul aqli, kalau sampean les turu, itu
pasti zawalul akli. Hilang kesadarannya. Tidur tenan loh ini maksudnya. Itu hilang akalnya. Hilang akal itu maksudnya bukan gila aja. Hilang akal itu orang hilang kesadarannya karena tertidur. Binaumin au ghairihi, atau selain tidur juga bisa. Zawalul akli itu bisa binaumin dengan tidur, au jununin, atau dengan disebabkan junun apa artinya? Edan, au igmain, atau dengan apa itu? Ayanan itu loh apa? Au sukrin, atau dengan mabuk. Nah, itu menyebabkan zawalul akli. Illa binaumi qaidin, kecuali tidur yang duduk. Tidurnya duduk. Mumakkinin maq'adatahu minal ardi. Apa itu? Pantatnya itu plek di lantai. Ya kira-kira duduk normal lah. Jadi kalau orang ngaji, silo, kados jenengan santri niki, ngantuk, batal mboten wudune? Mboten batal. Karena naumi qaidin mumakkinin maq'adatahu minal ardi. Jadi saya harus nyontoni tapi aku rada angel anu niki lho apa tongatangine iki. Ya wis kira-kira kaya Mas Faizin ngene gitu. Lah itu bokongipun, bokong itu bahasa Indonesia ini apa? Pantatnya plek ke lantai. Sehingga dengan plek ke lantai ini itu dubur akan rapat. Tidak memungkinkan keluar sesuatu kentut. Nah niku. Tapi kalau duduknya enggak plek, jadi duduknya rada miring, nyuwun sewu. Coba, nah itu enggak akan plek itu, duduk seperti ini. Ya paling plek itu kira-kira kalau orang duduk di kursi atau di jok mobil itu. Plek, petrapet itu. Kalau begini goyang dikit bisa anu. Syurutun naumi alladzi la yanqudu al-wudu arbaatun. Nih ada ketentuannya. Tidur yang tidak membatalkan wudu itu syaratnya ada 4. Ayakuna mumakkinan maq'adatuhu minal ardi. Pantatnya menetap minal ardi dari lantai. Guys, pokoknya nempel. Bihaitsu la yumkinu khuruju rihin. Pokoknya kira-kira itu tidak akan keluar angin. Orang kalau di luar kesadaran kan keluar angin atau tidak enggak ngerti. Nah, tapi kalau itunya nempel, itu nanti enggak akan keluar. Ayakuna mu'tadilal khilqati. Orangnya itu postur tubuhnya sedang-sedang saja. Minimal sedang gitu loh. Kalau kurus, apalagi kurus banget, bokongnya tepos. Santri sing bokongnya tepos wonten mboten? Enggak ada makannya terjamin, nak. Itu bokong tepos itu enggak akan plek
Mesti iku engko ono ada celah-celah yang mu'tadilal khilqah ay laisa mufriton fil badanati wala fin nukhul. Artinya dia tidak gemuk banget, juga tidak kurus banget. Ya persoalannya bukan teposnya lah. Sebetulnya bukan kurusnya, tetapi bokongnya itu plek apa enggak gitu. Yang ketiga ayastaiqidho alal halati allati nama alaiha. Begitu ngelilir, posisinya ya seperti waktu awal. Nah kalau ngelilir kok terus berubah, tadinya ngantuknya di sini, bareng ngelilir kok terus sebelah sana. Ini berarti kira-kira wis macam-macam gue. Di luar kesadaran tapi dia macam-macam ngelindur mungkin. Atau mungkin digeret wong. Nah ini berarti sudah tidak pada posisi awal. Ala yukhbirahu maksumun. Tidak ada pemberitahuan dari orang yang maksum, orang yang mantap bihuru jirihin. Keluarnya kentut. Mas Faizin ngantuk di sini. Saya dekat di sini. Kok mambuntut? Rana wong liya. Nah, ini berarti yang tidur duduk itu ngentut. Nanti diberitahu. Apalagi kalau terdengar entutnya. Tidur duduk, saking nikmatnya, lalu kemudian keluar gasnya. Jadi kalau tidak ada pemberitaan dari orang maksum, ya aman. Tapi kalau ada pemberitaan dari orang yang bisa dipercaya itu, an-naqidu salisu, yang membatalkan yang ketiga, iltiqa'u basyarotai rojulin wamro'atin. Iltiqa'u sentuhan, basyarotai rojulin wamro'atin, dua kulitnya orang laki-laki dan perempuan. Kabiro ini yang sudah dewasa. Keduanya ajnabiyah ini dan itu orang lain, bukan mahram. Min ghairi ha'ilin, tidak ada pelapis. Contohnya salaman, tangannya terbuka begini, sing perempuan ya terbuka, saya laki-laki, anak perempuan, salaman dengan saya, ini namanya iltiqa'u basyarotai rojulin wam ro'atin. Kabiro ini, keduanya sudah besar. Kalau satu saja yang besar, saya besar, bukan hanya besar, tua. Anak kecil, anaknya Mas Faizin, masih kecil, salim sama saya. Ini bukan kabiro ini. Ya, bukan kedua-duanya itu sudah besar, itu bukan. Tapi salah satu, kalau salah satu enggak. Ajnabiyah ini orang lain. Orang lain itu artinya bukan mahram lah. Nah kalau anaknya, cucunya, adiknya, ponaan langsung loh ya. Itu enggak apa-apa. Min ghairi ha'ilin juga tanpa aling-aling. Jadi kalau anak perempuan pakai kaos tangan, salaman dengan saya, meskipun sayanya enggak pakai kaos tangan, ini tidak iltiqa'u basyarotai. Enggak ketemu kulitnya itu. Enggak batal. Saya enggak tahu mulai kapan ya.
di UIN itu mahasiswi itu jaluk salim karo dosen, apalagi dosennya udah tua. Salim, cium tangan. Nggak tahu itu mulainya kapan itu. Ini mahasiswi mana? Dan IAIN Kudus. Ya. Nggak tahu di Kudus ada salim nggak antara mahasiswi dengan dosen? Nah itu di UIN itu begitu salim. Orang ketika ditegur, lu kok salaman karo wong cah wedok wis gedhi. Mahasiswa kan gede ya toh. Ada nggak mahasiswa kecil? Kalau saya sekarang sering nolak karena saya berusaha untuk punya wudu. Jangan batal wudunya. Arep pindah mazhab kok ora enak. Sawi cilik mazhab Syafi'i ya. Jadi tidak ada aling-aling, tidak ada pelapis. Itu yang membuat batal. Ada mahasiswa yang tanya, Pak, kalau ada pelapisnya kan berarti nggak batal. Saya kira mahasiswa santri lanang ngelus-ngelus cah wedok, tapi nganggo baju piye, dilus-lus gitu. Wudune mboten batal, tapi sing batal anune liyane. Surutun nakdil wudu bil iltiqai khamsatun. Batalnya wudu karena sentuhan kulit itu ada 5. Ayakuna bil basyarati. Yang bersentuhan itu basyaroh, kulit. Kharaja bihi as-sinnu waz-zufuru wasya'ru. Kalau yang nyenggol itu gigi, senggolan gigi ngapain? Jadi mungkin ada orang yang giginya panjang gitu loh. Terus suk-sukan, nyentuh, suk-sukan lagi mau acara apa gitu, terus giginya nyenggol. Tapi biasanya nyenggolnya gigi itu kan kalau anak remaja kan mesti ada maunya ya. Pokoknya gini, jadi kalau seorang dokter mau memeriksa pasien, kemudian memegang, dokternya dokter gigi, megang gigi, ini tidak batal. Nah, ngono lho, contohnya ki dokter aja pengennya kok senggolan gigi kok satu dengan temannya. Wa zufru, kuku. Kukunya panjang. Lalu kemudian sengaja jawil anak di depannya supaya tidak batal pakai kuku. Mbak, karena yang dipanggil itu enggak noleh-noleh, senggol pakai kuku, tidak batal. Wasya'ru, rambut. Nah ini, anak perempuan memanggil santri, orang noleh-noleh, jewer rambutnya gitu loh, Mbak, Mas, tarik rambutnya gitu, rambutmu sing dawa gitu kan, ditarik. Ini tidak batal. Ya rambut apa saja. Rambut kepala maupun rambut kuwi sing godhe ana godheke sapa kuwi? Ya jadi kalau ada anak perempuan, Mas, godheke sampean dilus-lus ngene ora batal. Yang kedua syaratnya ikhtilaful jinsi. Beda kelamin, beda jenis
laki-laki dan perempuan. Kalau lanang meskipun jatuh cinta, kan ada ya orang yang laki-laki sama laki-laki jatuh cinta ya. Perempuan sama perempuan jatuh cinta itu ada lesbian, ada gay, ada apa namanya? Fala naqdu bainal mar'ataini warajulaini. Tidak batal kalau perempuan dan laki-laki. Ayakuna kabiro ini keduanya sudah kabir, sudah besar. Ayakuna ajnabiyah ini orang lain. Laisa bainahuma mahramiyah. Di antara orang itu tidak mahram. Ayakuna bi ghairi hailin, tidak ada penghalang. Ini yang keempat ini yang penting kok, ting ya. Anak itu rabi'u yang membatalkan yang keempat, mashu kubulin adamiyin. Menyentuh kubulnya anak Adam. Kubul itu ya kubul, jadi terjemahke cara Jawa ora enak kok. Awah halakoti duburihi atau lingkaran duburnya disentuh. Nah, ini membatalkan wudu. Yang batal itu yang nyentuh, kalau yang disentuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.